Ya, pemirsa, di saat banjir mengepung ibu kota Jakarta, masyarakat menjadi korban. Ironinya para kepala daerah justru berpolemik dan terkesan saling tuding bagaimana langkah bersama yang tepat untuk menangani banjir ini tanpa harus saling menyalahkan. Bersama saya sudah ada Pak Yayat Supriyatna, pengamat tata kota. Selamat malam. Selamat malam. Lalu bergabung dari luar studio Metro TV ada Wali Kota, maksud kami Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama. Pak Basuki atau Pak Ahok, selamat malam. Selamat malam. Baik, dan Baik, juga nanti selamat malam juga. Selamat malam. Selamat Baik. malam, Pak Ahok. Saya akan sapa juga nanti bergabung bersama kami ada Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail. Tapi kita masih menunggu agar bisa kita akses gambar dari Depok. Baik, selamat malam Pak Nur Mahmudi, mungkin sudah bergabung? Baik, sudah mendengar tapi mungkin ada sedikit gangguan teknis di audio. Tapi saya mulai dari Pak Basuki Cahayapurnama. Pak Basuki, ini sebenarnya apa yang melatar belakangi sampai Anda mengeluarkan statement yang begitu keras, kalau air lu larinya ke langit, itu bukan urusan saya, begitu? Paling tidak seperti itu terjemahnya. Apa yang melatar belakangi ini, Pak? Nggak, sebetulnya gini, tadi kan saya bilang, kita lihat banyak sekali perkembangan membuat perumahan-perumahan yang istilahnya itu yang penglihatan river view kan, lihat ke sungai kan. Padahal kalau secara alam, biasa tuh di pinggir-pinggir sungai itu pasti lebih rendah. Nah, kalau buat perumahan kan pasti diuruk supaya bisa melihat sungai. Itu kan berlawanan kan. Nah, saya cuma tawarkan, harusnya kalau ditawarkan bikin perumahan, kenapa tidak tawarkan pada kami supaya itu tetap rendah gitu loh untuk nampung. Nah, terus kepala dinasnya yang baru pelaksana tugas saja nyelutuk gitu loh, jangan campurin urusan kami gitu kan. Makanya karena dia ngomongnya begitu, ya saya sikat juga gitu loh. Kalau air lu turun naik ke langit ya oke aja gitu kan. Jadi bukan kita mau ribut gitu, kita berusaha cari selesaikan gimana masalah ini. Secara geomorfologi pasti begitu, kalau pinggir sungai itu pasti rendah, itu untuk menjaga-jaga. Jadi tepatnya di mananya Pak Basuki? Gitu loh. Tepatnya di mananya sih yang Anda soroti ini sebenarnya? Coba aja kita telusuri, hampir semua sungai Ciliwung itu yang sampai ke Depok itu pinggirnya itu udah perumahan, diuruk. Saya lihat pakai helikopter kok. Saya naik helikopter, saya lihat itu lagi diuruk-uruk di pinggir sungai gitu loh. Dan itu maksud Anda tapi kan ada izin dari kan, Pemkot Depok ya? Haknya Depok memang. Ya itu kan haknya beliau, makanya saya bilang menyelesaikan masalah Jakarta lebih mudah jadi presiden gitu loh. Oke, mungkin Pak Nur Mahmudi sudah bergabung. Pak Nur Mahmudi bisa mendengar saya, Pak Nur Mahmudi? Halo, Pak Nur Mahmudi? Oke, baik, sambil menunggu sambungan lebih jelas dengan Pak Nur Mahmudi, saya tanya lagi ke Pak Basuki. Ini sebenarnya sudah bagaimana koordinasi sebelumnya dengan pemerintah Kota Depok misalnya, Pak Basuki? Apakah sudah terjalin, ada kesepakatan agar tidak ada? Ya, sebetulnya kan kita kan tergabung. Kita tuh ada tergabung di Praja Utama gitu loh. Jadi itu saling, kita malahan punya sekretariat bersama di Sunter, kita juga ada anggaran untuk bicarakan. Tapi sekali lagi kan ini otonomi daerah. Otonomi daerah ini telah membuat kita terpecah-pecah dan tidak ada hubungan, jadi semacam jaringan-jaringan masing-masing. Karena itu kami sadar tidak mudah gitu kan, itu kan juga penghasilan buat daerah masing-masing. Nah, kita tidak mau mencampuri lah sebetulnya, itu kan hanya kita bicara saja kalau bisa. Tapi ya jangan dijawabnya terlalu keras gitu, jangan campuri urusan kami kan. Ya saya juga masa nyelutuk gitu loh. Kalau saya bilang sebenarnya juga tidak masalah, bisa sekarang Depok kalau tidak mau kasih pun ya mau bilang apa, kan otonomi daerah. Ya itu Depok berhak atas dirinya gitu kan. Pak Basuki, kalau saya juga baca di beberapa media begitu dikatakan jangan saling menyalahkan. Kalau saling menyalahkan tidak menyelesaikan masalah. Tapi kalau memang mau menyalahkan, sebenarnya juga salahnya ada di DKI, kalinya yang semakin sempit begitu kata Gubernur Jawa Barat. Ya, itu bisa juga. Kita bukan saling mau menyalahkan. Nah, saya juga tidak pernah menyalahkan Depok kan kemarin. Saya hanya menghimbau gitu loh. Kalau tanah yang lebih rendah dari sungai daripada jadi perumahan, lebih baik jual kepada kami jadi embung supaya lebih rendah gitu loh. Saya nggak pernah menyalahkan mereka. Saya nggak pernah menyalahkan mereka sama sekali, tidak pernah. Saya hanya menawarkan kayak orang dagang aja gitu loh. Anda mau jual tanah, kalau saya beli boleh kan, kira-kira gitu kan. Kalau Anda mengatakan tidak boleh, saya mau kirim banjir ke Jakarta atau apa, ya hak Anda, saya akan atasi gitu loh. Saya nggak pernah nyalakan Anda.
Baik, kita udah kerjasama dengan Wamenhub, Wamenpu kemarin udah ngomong, kita pengen minta ada sodetan dari Katulampa ke Cisadane gitu loh. Itu biar Menteri PU yang urus, kalau APBN tidak ada, biar kami yang hibah kepada Provinsi Jabar gitu loh. Anda mau 2 triliun, 3 triliun, kalau Anda tapi memang secara aturan bisa Pak Basuki ke Cisadane, kami kasih. Mungkin langkah Pemprov seperti Anda usulkan, kita bisa hibahkan. Misalnya Anda ingin membeli lahan yang seharusnya itu nanti dijadikan waduk misalnya, apakah itu secara peraturan boleh atau Anda menggunakan makanya tergantung swasta? Depok mau kasih atau tidak kan. Kalau Depok tidak mau kasih ya sudah, mau bilang apa. Kita ada BKSP gitu loh, Badan Kerjasama Antar Provinsi itu ada. Baik, semangatnya kita adalah mencari jalan bagaimana koordinasi antar daerah agar banjir Jakarta ini bisa selesai secara tuntas. Nanti akan bergabung Pak Nur Mahmudi, Pak Basuki, dan juga ada Pak Yayat di sini. Kita harus break terlebih dahulu, pemirsa. Tetaplah bersama kami di Prime Time News. Baik, saya kembali ke Pak Basuki Cahayapurnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pak Basuki, selain dengan Depok, ini apa pola dengan membeli atau membeli lahan agar dibangun waduk dan lain-lain yang dinilai mungkin sebagai penyebab banjir ini juga dilakukan di beberapa daerah di sekitar Jakarta yang lainnya, misalnya Bogor misalnya? Enggak, kami sebetulnya kerja sama Bogor itu cukup baik. Kita hibah kepada beliau untuk buat resapan. Sekarang kami kemarin baru rapat juga minggu lalu dengan Wakil Menteri PU, bagaimana untuk membuat sodetan dari Katulampa, dari Ciliwung ke Cisadane. Karena persoalan DKI itu yang utama adalah Ciliwung sebetulnya. Nah, kalau sekarang kita lihat, misalnya kalau kita beli tanah, kita tidak berharap terlalu banyak lah. Kalau kita ketemu PLT tata ruang yang kita cuma bilang kalau ada gitu loh, langsung marah gitu kan, jangan campuri urusannya kan. Ya udahlah, kita nggak berhak campuri deh, sampai satu hari kita jadi presiden baru gue urusin lu gitu, kira-kira gitu. Kalau sekarang jangan dulu lah, nggak mungkin bisa nyentuh Anda kan memang berkuasa kan, otonomi daerah. Tapi kan. sebenarnya apa yang Anda harapkan dari Depok bantu ini untuk mengatasi banjir secara keseluruhan ini, Pak Basuki? Ya, kita nggak bisa komentar lagi gitu. Kita cuma minta daerah-daerah rendah dari sungai itu jangan diuruk buat perumahan. Karena hampir semua perumahan di Depok kan pinggir sungai gitu loh. Kalau pinggir-pinggir sungai Ciliwung pasti diuruk tinggi kan. Tapi kalau Anda mau, kan Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman, kalau Anda mau ya sudah. Kami tidak apa-apa. Seperti sekarang kan Cibubur. Cibubur tidak pernah banjir karena ada Anda yang jebol, maka itu banjir Cibubur sekarang. Orang bingung. Cibubur nggak pernah banjir, kok jadi banjir Pak katanya? Ya itu karena jebol. Tapi ya kita harap Anda pelihara baik-baik saja. Tapi kami klarifikasi ya lagi kan? Jadi semua turap-turap Anda, kanal Anda pelihara baik-baik saja. Oke, harapan kami itu aja udah. Ini memang menarik karena persoalan sebetulnya untuk di Jabodetabek ini kan kita sudah punya BKSP, Badan Kerjasama Pembangunan. Badan Kerjasama Pembangunan. Antar berapa provinsi nih? Sebetulnya 3 provinsi dengan ada 8 kabupaten dan kota. Sebetulnya sudah ada tata ruangnya. Pada tahun 2004 pun sebetulnya sudah ada kerjasama antar daerah di Jabodetabek terkait pengelolaan situ. Itu berakhir tahun 2010. Pengelolaan situ. Ini sudah cukup baik sebetulnya kerjasama. Tapi inilah pergantian-pergantian kepemimpinan memang kadang-kadang setiap daerah punya visi misi sendiri terkait dengan pembangunannya. Nah, sekarang antara Depok sebelum lebih jauh, BKSP ini ada di bawah koordinasi siapa? BKSP ini kan bekerja sama antar 3. Ya, jadi sebetulnya pimpinannya berganti-ganti. Kemarin DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta. Sekarang bergiliran ada di Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat. Nanti bergiliran ke Gubernur Banten. Sebetulnya dengan adanya 3 gubernur ini, memang kalau misalnya antara DKI dengan misalnya kabupaten kadang-kadang kan tidak selevel gitu kan, tidak setara. Ada baiknya setiap daerah-daerah kabupaten kota ini bisa berkonsultasi dengan gubernur masing-masing sehingga berbicara. Karena DKI kan levelnya itu di otonominya di tingkat provinsi ya, bukan di kabupaten kota. Yang kedua memang DKI ini kan anggarannya besar, sumber dayanya bagus. Sementara teman-teman sekitar ini kan sangat terbatas. Itu memang ada persoalan. Persoalan misalnya kesenjangan dalam bentuk anggaran program. Kalau misalnya teman-teman di daerah itu misalnya teman-teman di Bogor, coba bisa nggak di puncak dikendalikan konservasinya? Mereka bilang nanti kami juga sumber pendapatan daerah. Penertiban vilanya misalnya. Penertiban villa. Nah, untuk penertiban villa sebetulnya ada yang bagus ya, Kabupaten Bogor dengan DKI. Misalnya Kabupaten Bogor sudah punya data sekian ratus
villa yang harus dibongkar. Sementara dia tidak punya dana operasional untuk melakukan pembongkaran. Nah, DKI membantu sebesar 2,1 miliar. Itu sudah disampaikan secara terbuka oleh Kabupaten Bogor bahwa untuk membongkar villa itu harus ada anggaran. Nah, di sini DKI jika punya kepentingan secara tidak langsung bisa diterapkan. Jadi sebetulnya kerjasama antar daerah itu bisa terbuka jika masing-masing bisa mensendirikan rencananya. Nah, dalam konteks yang lebih luas lagi, dalam pemanfaatan ruang. Nah, memang agak berat sekarang ya. Misalnya di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, sekarang kebutuhan rumah itu kan membuka ruang, merubah ruang sehingga terjadi dari kawasan-kawasan yang itu kemudian run of air besar. Nah, pertanyaan bagaimana sebetulnya pertimbangan di Bogor, kota dan sebagainya itu bisa memperhatikan kepentingan Jakarta. Nah, yang dikeluhkan teman-teman di daerah memang mengatakan daerah lain ya, selain daerah Jakarta lain ada hibah. Hibah itu agak terlalu kecil buat mereka. Terlalu apa? Terlalu kecil. Kecil. Dalam konteks memang tahu ya antara 3 sampai 5 miliar. Nah, buat daerah mengatakan bahwa kelihatannya perlu diperbesar lah hibahnya dalam bentuk bantuan-bantuan yang terkait dengan program misalnya. Jadi memang tapi konteks Depok tadi menolak disebut. Nah, untuk Depok sebetulnya saya dan teman-teman diminta oleh Pak Wali Kota untuk menjembatani lah, artinya dari apa sih yang diinginkan dari Depok itu mempertanyakan satu gini. Kira-kira kalau di Depok dibuat waduk atau dibuat taman, kira-kira manfaat apa yang diterima oleh masyarakat? Sebenarnya sudah merespon permintaan dari Pak Basuki ya, Pak Basuki sebetulnya Depok itu memahami apa yang dihadapi oleh Jakarta, tetapi dalam konteks ini mereka lebih yang konkret. Mereka inginnya apa? Yang konkret. Jika misalnya waduk itu bagaimana sebetulnya konsepnya, rencananya? Karena sebetulnya kan yang ingin didorong oleh teman-teman Depok ini, mohon maaf Pak Wali Kota Depok, karena saya mengikuti acara diskusi dengan Pak Wali Kota pada waktu persoalan ini, bahwa menginginkan konteks yang lebih jelas. Artinya misalnya kalau kita membuat waduk ini konteksnya apa misalnya? Apakah ini terkait dengan pengelolaan air bakunya? Nanti siapa yang mengelola? Bagaimana kerjasamanya? Kedua, kalau misalnya lahan ini berapa besarnya? Kebutuhannya di mana? Lokasinya di mana? Nah, di sini menurut saya persoalan kontestasi antara wali kota ini yang diinginkan Depok ya. Mungkin langsung kita minta jawaban dari Pak Basuki. Bagaimana Pak Basuki, Anda melihat apa sebenarnya yang diinginkan oleh teman atau pemerintah kota Depok ini sendiri, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Yayat? Ya, sebetulnya saya bisa mengerti persoalannya. Persoalannya kan memang ini kan oknum aja di Depok yang ngomong. Saya sama Pak Nurmadi oke-oke saja. Ya cuma oknum PRT tata ruang dan pemukiman saja. Yang baru PRT sudah berani ngomong jangan urusin tempat saya gitu loh. Nah, harusnya kalau secara logika saya juga bisa mengerti kalau dinas tata ruang pemukiman kan, kalau Anda buat perumahan kan tentu uang PBB segala macam lebih besar. Nah, makanya saya bilang saya tidak bisa memaksa Depok, saya hanya menawarkan. Tapi kalau dari sisi danau jadi sumber air baku, jadi tempat rekreasi, ya beda dong dengan izin perumahan gitu kan. Nah, itu sesuatu hal yang pasti berbeda. Tapi kalau Anda bilang jangan campuri urusan saya, ya saya harus nyelutuk juga gitu kan. Sama seperti sekarang kan, Anda punya masalah di sungai, Anda ada masalah, Cibubur kami kena gitu kan. Tapi kami sudah siap gitu loh. Ini memang pemerintah daerah ya begitu. Kalau pemerintah daerah tidak mau bisa saling mengerti, kami juga sudah siap. Kita bisa buktikan kok ini kok. Ini posisi banjir tahun lalu, awal tahun lalu. Ini semua begitu kita mulai bereskan, saluran-saluran kita mulai bereskan. Banjir yang sekarang itu hanya segini sebetulnya. Kalau kita mau lihat gitu. Lebih berkurang itu Pak Basuki? Ya, itu sangat jelas perbedaan banjir yang tahun lalu dan sekarang. Cuma kan kita selalu expose. Kenapa? Karena memang Pesanggerahan, Sunter dan Angke belum berhasil kita normalisasi. Terlalu banyak rumah-rumah yang liar. Nah, kita sudah minta Menteri PU juga untuk bantu kami supaya buat sodetan. Nah, dia udah lakukan sodetan ke Kanal Banjir Timur, tapi ada sodetan lagi ke Cisadane. Ini perlu bicara lagi sama Provinsi Banten. Kalau nggak ada uang, kami bersedia hibah. Ada mau 2 triliun, 3 triliun. Kalau disebutkan terlalu jadi bisa menambah, bisa ya? Bisa menambah Pak Basuki ya, karena tadi Pak Yayat bilang. Kita nggak masalah. Cuma masalahnya kan kita tahu juga kan, Indonesia ini kita belum menganut pembuktian terbalik harta pejabat gitu loh. Kalau proyek Anda tidak jelas, kami juga tidak mau hibah terlalu jelas. Tapi kalau sodetan ke Cisadane jelas, Anda mau 4 triliun, 1 tahun 2 triliun, kami minta izin DPRD, kita hibahkan, nggak masalah. So, itu tidak ada masalah dengan daerah-daerah penyangga lain gitu. Itu ada oknum aja.
seorang PRT Jasa Ruang Pemukiman yang sok aja gitu loh. Baik, kalau dia nantang saya tantang balik gitu kan. Dan ngomong seenaknya, saya ngomong seenaknya juga gitu loh. Bu, baik. Itu masalahnya. Oke, kalau itu sayang sekali mungkin PLT-nya ya. Kalau ininya masalah PLT-nya, tapi kita semangatnya untuk mencari tahu begitu Pak Basuki. Kalau kita dengarkan lagi. Wali kotanya baik-baik aja, kok ketemu PLT-nya aja belagu gitu loh. Iya. Pak ya, sebenarnya lebih detail lagi, apa yang diinginkan misalnya jadi waduk ini jadi dibangun. Sebetulnya gini, manfaat untuk masyarakat Depok maksudnya. Pertama begini, Pak Nur Mahmudi itu sebetulnya menyambut apa yang dikatakan oleh Pak Basuki. Dia mengundang saya dan Pak Firdaus Ali untuk berbicara di depan wali kota dan semua stafnya untuk menjabarkan apa sebetulnya persoalan banjir ini dikaitkan antara hulu, tengah dan hilir ini. Nah, tapi yang menjadi keinginan Depok itu detailnya itu tadi persis dikatakan oleh Pak Ahok maupun Pak Nur Mahmudi adalah bentuk konkretnya apa kira-kira rencananya. Sudah sejauh mana sih pembahasannya? Ya, sebetulnya mereka ingin mendapatkan masukan dari para ahli dalam konteks ini. Kira-kira posisi Depok itu terhadap Jakarta secara strategis apa yang harus dilakukan, kemudian bentuk kerjasama dengan DKI apa. Jadi dalam hal ini kalau tadi Pak Ahok mengatakan memang ini hanya persoalan statement saja yang mungkin tidak pas. Kalau tetapi sebenarnya Pak Ahok apakah sudah pernah bertemu dengan Pak Nur Mahmudi membahas soal waduk yang ada di bantaran bantaran di sepanjang bantaran Sungai Ciliwung ini? Kita baru tingkat BKSP gitu loh. Kan selama ini yang hubungan dengan gubernur Pak Gubernur, bukan saya. Iya. Jadi belum ada begitu awalnya, bolanya sampai di mana dan realnya sampai bagaimana begitu konsep pembahasannya. Sebetulnya di BKSP itu sudah ada pembahasannya, sudah ada di BKSP gitu loh. Nah, cuma kan memang makanya saya masing-masing daerah kan tentu pengen PBB-nya naik, PAD-nya naik. Kalau tanah Anda bisa buat perumahan, dirubah jadi danau kan beda. Kalau perumahan kan ada pajak bumi bangunannya, ada masyarakat tinggal di sana. Makanya saya pikir sekarang kami lagi minta wamen PU untuk supaya bisa buat sodetan lagi ke Cisadane. Karena Cisadane juga airnya kekurangan. Kami kan Palija ingin beli air, dibatasi karena perkembangan Tangerang juga besar. Nah, kalau itu bisa pindahkan 300 kubik per detik, tentu dilihat ya, kalau Cisadane tinggi tentu kita stop pintunya. Kita akan serahkan kepada Tangerang untuk mengendalikan pintu ini gitu loh. Ketika mereka butuh air dia buka. Jadi kami juga akan buat sodetan lagi dipelajari secara teknis dari Casablanca pindah dengan box carpet itu gorong-gorong kita harap bisa pindahkan dari Ciliwung juga ke Kanal Banjir Timur. Nah ini kita lagi pikirkan karena momok utama itu memang ada di Ciliwung. Sebenarnya koordinasi dengan daerah-daerah lainnya berjalan lancar atau lancar dengan aksi atau lancar sekedar retorika saja atau memang ada kendalanya sih Pak Basuki? Nah kalau menurut saya ada kendala karena yang ditaruh di BKSP pun nggak bisa ambil putusan. Itu seperti orang-orang buangan akhirnya. Kita keluarkan 2 miliar, 3 miliar untuk kerja. Hanya kerja seperti itu tapi nggak pernah punya kuasa gitu loh. Makanya dari dulu Bang Yos minta supaya ada undang-undang megapolitan kan, supaya bisa ada gubernur bisa mengendalikan. Nah kalau seperti sekarang kita bentuk BKSP juga sebenarnya percuma. Saya sempat bilang kalau BKSP kayak gitu baik dibubarin supaya nggak ada biaya tahunan, lebih baik kita buat rapat langsung diputuskan. Tapi tingkatnya udah tingkat bupati, tingkat wali kota dan gubernur supaya cepat putusannya. Mungkin yang koordinasi lebih baik Menteri PU daripada bikin BKSP ngabisin uang. Orang yang tempatin pun stres juga kayak orang buangan di sana gitu loh. Nggak ada rezekinya kan. Kalau namanya itu kan artinya harus dikomandani oleh pemerintah pusat begitu ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini, tetapi juga kita akan soroti juga kalau tadi soal koordinasi dengan daerah-daerah lain di sekitar Jakarta, lalu bagaimana permasalahan di dalam Jakarta sendiri, kenapa banjir masih juga terus terjadi? Kita akan mengulasnya nanti setelah jeda berikut ini. Ya baik, dan saya kembali ke Pak Basuki Cahayapurnama. Pak Basuki, lalu langkah Anda selanjutnya apa Pak ini Pak? Kan kita tidak boleh terganjal hanya karena mungkin menurut Anda ini adalah salah seorang PLT yang mengeluarkan statement seperti itu dari Depok begitu. Nah ini langkah selanjutnya apa? Koordinasi Anda dengan Gubernur Jawa Barat dalam ini atau juga dengan Wali Kota Depok selanjutnya apa agar masalah bisa selesai? Jadi saya udah yakin BKSP itu tidak mungkin bisa mempertemukan kami semua. Itu udah bertahun-tahun seperti itu, hanya habiskan anggaran. Makanya minggu lalu saya rapat dengan Wakil Menteri PU.
saya minta bantu beliau untuk menjadi koordinator. Misalnya soal sodetan ke Cisadane. Kalau memang PU APBN tidak ada dana, tidak ada perubahan, biarkan dana itu dari kami. Kami hibakan, tapi tolong didesain yang betul, berapa uangnya. Jangan banyak menghabiskan uang melewati penduduk, pembebasan lahan. Karena pembebasan lahan itu rawan permainan dan rawan tertunda. Lebih baik kita kerja yang lebih jauh, lebih mahal, tapi menghindari pembebasan lahan penduduk gitu. Lalu PU pusat juga sudah bantu kita banyak soal sungai-sungai kan, kanal banjir timur. Nah, kita lagi berpikir kita akan membuat banyak waduk juga di bagian utara. Jadi kita seperti tol itu kita akan bangun waduk juga, yang di Marunda akan bangun waduk juga, yang di dekat tol itu akan untuk Kamal Muara itu akan 90 hektar waduk. Kita lagi berpikir mau beli Pandai Indah Kapuk untuk bangun 30 hektar untuk waduk juga. Supaya Kali Angke yang ketemu dengan banjir Kanal Barat itu tidak membuat banjir sampai ke Dan Mogot dan Jelambar, termasuk Green Garden sekarang. Rencananya akan ada berapa waduk, Pak Basuki? Yang akan dibangun ada berapa waduk? Kita akan tambah 3 waduk lagi yang besar. 3 waduk besar di Marunda 50 hektar, di Kapuk Kamal 90 hektar, dan di Pandai Indah Kapuk kalau bisa dapat 30 hektar sampai 42 hektar. Pak Yayat, saya jadi ke Pak Yayat. Kita lihat aja sekarang, kita bisa lihat sekarang yang tahun 2013-nya banjir semua di utara, Waduk Pluit kita bisa turunkan ke rendah saja, dan Kali Sunter semua sudah di bagian hilirnya kita buang sampah, saling terkoneksi, termasuk dari Manggarai. Ini banjirnya cuma langsung hilang di utara. Berapa persen kira-kira Pak Al kalau boleh kita kelihatan jelas sekali. Apa? Berapa persen kira-kira berkurangnya dari tahun lalu? Halo? Kalau utara total bersih sebetulnya. Kalau utara udah total bersih, makanya konsep kita tuh selesai. Coba kita lihat sekarang, Sudirman Tamrin, kenapa hujan begitu lebat sehari-harian, kok tidak ada genangan lagi seperti dulu? Karena Waduk Pluit yang udah beres, Pakin semua udah beres. Nah dulu kalau itu tidak diturunkan ke level paling rendah, itu pasti banjir. Sudirman Tamrin pasti kerendam gitu loh. Termasuk Gunung Sari segala macam. Nah ini udah bagus, pompa di Ancol udah jalan dengan bagus, makanya bisa bagus. Mangga 2, Pademangan segala macam udah bersih. Jadi PR-nya tinggal 3 waduk lagi ini ya. Gitu bisa. Jadi, istana semua tidak ada genangan. Oke Pak Yayat, ini tinggal Waduk Pluit kita mau bereskan lagi. Kita mesti inilah. Kasarnya tuh kami harus lebih tegas lagi. Kami harus menyediakan rumah susun. Siapapun yang mengganggu di atas bantaran sungai, termasuk yang di jalan-jalan inspeksi, akan kami gusur. Gitu aja. Jadi kalau kami dicap melanggar hak asasi manusia, terserahlah ham apa hamburger saya bilang. Pokoknya kalau Anda itu pasti saya gusur. Yang penting saya siapkan rumah susun untuk Anda harus pindah. Karena kalau tidak, nggak bisa selesai. Nah, lalu kami akan coba menghubungkan antar sungai ini, semua ada pintu airnya. Nah, ini yang kita akan hubungkan. Seperti tadi kan, tadi pagi kita lihat di Manggarai udah posisi 900. Nah, saya sudah telepon Pak Gubernur, kita buka. Maka yang di Istiqlal kita buka, yang kita alihkan ke Gunung Sari, kalau sampai kurang akan Pak Gubernur sudah jelaskan. Kita akan buka yang ke arah Pluit. Nah ini semua kita ingin saling hubungan, tapi antar sungai ini, antar saluran ini diduduki semua rata-rata dengan rumah-rumah liar, dan semua sungai ini ada jalan inspeksinya. Seberapa persen kami sudah? Yakin kami bereskan ini saja sudah agak lumayan gitu loh. Nah, sekarang saja sampai hari ini Pak Basuki, Pak Basuki sampai hari ini sudah berapa persen yang sudah bersih misalnya dari penyebab banjir yang tahun lalu misalnya di rumah-rumah yang ada di bantaran-bantaran? Mungkin misalnya seperti Waduk Pluit. Waduk Pluit itu harusnya tuh bisa 80 hektar. Kita sekarang masih 50-an hektar dan kedalamannya pun baru 3 meter. Harusnya bisa dalamnya sampai 10 meter. Jadi kalau dia bisa sampai menampung 7 juta kubik air, jadi kalau Ciliwung terlalu besar pun kita bisa buang gitu loh. Kita bisa buang ke sana, misalnya kita bisa atur. Tapi antar sungai ini harus terhubung dengan baik. Pintu-pintu air harus terhubung dengan, misalnya kasus Sunter, kenapa masih ada banjir? Itu kawasan kumuh itu, kan kita pasang seat pile seperti ini. Dia bikin kawasan kumuh. Begitu banjir, dia bobok di tembok supaya turun ke sungai. Tapi begitu sungai itu pasang, masuk lagi ke dalam, itu Sunter semua dibobok. Makanya saya sudah minta bantu, kita udah baru lantik wali kota yang baru hari ini. Saya akan minta bantuan kepolisian, kami akan pidanakan semua yang tinggal di kawasan kumuh yang membongkar semua pilar-pilar sungai kami buat lubang-lubang. Kami akan pidanakan, tidak ada toleransi. Anda mau cap saya melanggar HAM, terserah Anda. Sekarang tapi rusunawa disediakan ya, rusunawa disediakan oleh Pak Ahok setengah mati.
Oke, baik Pak, Ya Pak kan? Basuki. Sama melanggar HAM kan, kita biarkan orang setengah mati, banjir bisa mati. Oke, Apa baik, saya melanggar minta HAM? Pak Yayat dulu. Ya sudah, begini, kalau tidak suka dengan saya melanggar HAM, jangan pilih saya kembali. Dan tetap saya akan gusur Anda dan pidanakan Anda yang berani membongkar semua seat pile kami sepanjang sungai. Itu Sunter udah kami punya bukti banyak. Tunggu wali kota baru, kami akan mulai menggugat Anda ke polisi. Termasuk rumah-rumah liar bisa sambungin listrik, kami akan gugat juga. Dari mana Anda bisa dapat listrik PLN? Kalau ada oknum PLN yang main, kami juga ngegugat juga sekalian. Itu korupsi. Karena Anda memakai uang subsidi untuk kasih ke orang yang sambung tidak jelas. Baik, saya singkat dulu ke Pak Yayat. Begini Pak Basuki, saya punya saran Pak Basuki, saya punya saran. Memang pendekatannya memang sangat struktur ya. Artinya di sini penanganan itu kan ada pendekatan secara struktur tadi betul dengan cara membangun waduk, membuat saluran dan sebagainya. Tapi juga harus diimbangi dengan kebijakan non strukturnya. Seperti apa misalnya? Masalah kesadaran membuang sampah. Jakarta ini 10 juta. Apapun yang kita lakukan, kalau kesadaran persoalan warga untuk peduli dengan kotanya tidak membuang sampah, tidak akan merusak. Kedua, memperbanyak misalnya sumber resapan untuk menambah resapan karena Jakarta 92% sudah hampir terbangun semua. Kemudian gerakan untuk penghijauan. Kemudian ada upaya-upaya lain. Itu secara non strukturnya dan ini kurang banyak disentuh. Jadi kelihatannya apa yang dilakukan itu dalam konteks orang Jakarta itu gampang, untuk bikin dia sadar, penjarain buang sampah. Terakhir Pak Basuki, terakhir Pak Basuki. Gampang, kalau nggak dipenjarin nggak ada yang takut. Kalau dipenjarin satu-dua takut dia. Oke, terakhir karena waktunya singkat. Kalau lagi banjir masih buang sampah, coba lihat di TV itu. Banjir dia buang sampah. Ya, Pak Basuki terakhir. Ini mesti dipenjarain, baru takut gitu loh. Sebagai penutup Pak Basuki, kalau 3 waduk tadi Anda menyatakan yang 3 waduk, sisa 3 waduk ini bisa dibangun utuh, kemudian yang ada di Pluit juga waduknya diperlebar menjadi 20 hektar. Saya bisa menyelesaikan 25% masalah banjir Jakarta akan selesai. Saya berani jamin nanti yang Cilincing, Kapuk Kamal, Medan Mogot, Green Garden, Jelambar, Glogor semua bersih, pasti bebas banjir. Termasuk Sunter, Kelapa Gading semua sekarang sudah terbukti. Baik. Kita lihat nanti ke depannya seperti apa. Terima kasih. Pulau segala macam tergantung sodetan nanti. Baik, Pak Basuki terima kasih atas waktunya. Di daerah aliran sungai tadi. Terima kasih atas waktunya. Kita